Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Putri Tasari, NIM 190210102108 dari Universitas Jember Pendidikan Kita. Kali ini kita akan belajar tentang teori relativitas. Teori relativitas merupakan teori relativitas umum dan relativitas khusus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan tanpa dipengaruhi gerakan yang sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isu hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Kali ini kita akan fokus mempelajari tentang teori relativitas khusus. Lebih jelasnya akan kita bahas selanjutnya. Yuk kita simak. Apa sih teori relativitas khusus itu? Dalam fisika, teori relativitas khusus adalah teori mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan oleh Einstein pada tahun 1905. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Ada dua postulat teori relativitas khusus. Yang pertama yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, biasa disebut dengan kerangka acuan inersial. Dan untuk postulat yang kedua yaitu cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Pada postulat kedua ini berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat kedua ini, Einstein juga menyatakan justru ruang dan waktu itu relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak, di mana artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya yang dalam vakum adalah sama. Nah, ini adalah contoh dari postulat 1. Misalnya, kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu, yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta. Sedangkan menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Pada postulat 2 ini merupakan hasil eksperimen dari Nelson Morley yang tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik, sehingga Einstein mengemukakan dua postulat relatif khusus tersebut. Dalam postulat kedua ini dijelaskan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak pengamat. Nilai kelajuan maksimal C merupakan salah satu tetapan alam yang sangat penting dalam fisika dan memegang peranan utama dalam penelusuran konsep ruang dan waktu, serta momentum energi. Nilainya pun sudah ditetapkan oleh Badan Umum Internasional mengenai berat dan ukuran. Pada postulat relativitas khusus mempunyai konsekuensi, yaitu ada beberapa konsekuensi yang disebabkan. Yang pertama yaitu ada relativitas kecepatan, yang kedua relativitas panjang, yang ketiga relativitas massa, yang keempat relativitas waktu atau biasa yang disebut dengan dilatasi waktu, yang kelima yaitu kesetaraan massa dan energi, dan yang terakhir adalah momentum relativistik.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsekuensi postulat khusus yang pertama, yaitu relativitas kecepatan. Relativitas kecepatan ini menyatakan tidak ada kecepatan yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitasnya yaitu sebagai berikut, di mana ada V aksen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikali V2 dibagi C2 dengan keterangan V1 adalah kecepatan benda 1 meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan benda 2 juga meter per sekon, V aksen adalah kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 dengan satuan meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya yaitu nilainya konstan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Relativitas massa. Jadi, kalau kata Einstein nih, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam. Nah, sehingga dapat dituliskan rumusnya itu sebagai berikut. M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi kecepatan kuadrat dibagi C kuadrat, dengan keterangan M adalah massa benda saat bergerak, M0 adalah massa benda saat diam atau massa benda awal, dan V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak lebih memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan L sama dengan L0 akar 1 dikurangi F kuadrat dibagi C kuadrat, dengan keterangan L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak, L0 sama dengan panjang benda pada kerangka diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah relativitas waktu atau biasa yang disebut dengan dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak tetapi relatif, di mana waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta T sama dengan T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat, dengan keterangan delta T merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, sedangkan delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, sedangkan V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat, atau E sama dengan M dikali C kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian yaitu kesetaraan massa dan energi. Nah, jika terjadi penyesuaian massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E0 ditambah EK, dengan EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi M0 dikali C kuadrat, dengan keterangan E0 adalah energi diam, E sama dengan energi total, M0 adalah massa benda saat diam, M adalah massa benda saat bergerak, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan EK adalah energi kinetik benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Dan yang terakhir yaitu momentum relativistik. Momentum relativistik yaitu menyatakan tiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan
dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Dan untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. P sama dengan M dikali V sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dikurangi C kuadrat, atau juga E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P dikali C kuadrat. Dengan keterangan P adalah momentum relativistik, M0 adalah massa benda saat diam, E adalah energi total, E0 energi diam, dan V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, C adalah kecepatan cahaya. Setelah kita membahas tentang materi relativitas khusus, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Soal yang pertama, seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke ruang angkasa pada umur 32 tahun. Ia menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya. Astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya sudah berumur 44 tahun. Berapakah umur saudara kembarnya menurut astronot yang baru kembali ke bumi? Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama yaitu kecepatan. Ketika diketahui dengan kecepatan 80%, sehingga kita tulis 0,8 C. Kemudian yaitu untuk delta T. Karena pertanyaannya adalah menurut si astronot, maka astronot merupakan kerangka yang diam, sedangkan saudara kembarnya yang tinggal di bumi itu sebagai kerangka yang bergerak terhadap pesawat luar angkasa. Jadi untuk delta T-nya sama dengan 44 dikurangi 32, yaitu sama dengan 12 tahun. Demikian materi tentang teori relativitas khusus kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.